racing, hobinya masih ada, tinggal tersentul kalau di Bogor Pak ya. Trek-trekan ke situ. Kalau nggak itu pakai apa namanya? Pakai headset. Ah, itu tuh. Nah, buat teman-teman tuh. Pakai headset volumenya paling gede. Volumenya gede, headset, kompilasi suara knalpot borong. Jadi kalau sambil naik motor, wah, budak-budak lu. Padahal jalannya cuma 20 km. Padahal jalan cuma 20 km. Polres Bogor, informatif, objektif, edukatif. Let's talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar komandan terbaik yang punya? Waalaikumsalam. Ini dia komandan yang punya kawasan Puncak Bogor. Pokoknya kalau instruksi beliau one way, itu pasti one way. Orang yang mau ke atas nggak bisa. Kalau kata beliau ini harus ke bawah. Saya lurusin dulu. Oh, gimana, Tergantung arus. Oh, tergantung Bukan arus. tergantung saya, tergantung arus. Jadi Tergantung kalau misalnya memang lagi ada kepadatan, jadi dari banyak orang yang lagi turun ke bawah, kita akan stop yang dari bawah mau ke atas. Jadi kita one way kan turun. Nah, itu buat teman-teman semua tuh, netizen-netizen terbaik. Kalau misalkan memang dalam keadaan one way, jangan nyalahin polisi. Polisi mah melihat situasi dan kondisi kepadatan arus lalu lintas yang ada di puncak. Jadi situasinya dilihat dulu. Kalau lagi padat ke bawah, ya pasti satu arah ke bawah. Biar semuanya lancar. Betul sekali. Tapi ini dengar-dengar nih, sekarang kan lagi ada program Pak Kapolri yang baru nih, yang lagi kenceng-kencengnya untuk jajaran lalu lintas. Bisa diceritain Pak, salah satunya tuh program yang Pak Kapolri itu unggulannya apa? Betul. Jadi ada beberapa memang program Kapolri yang menjadi perhatian oleh pimpinan. Saat ini kita memang lagi gencar-gencarnya melaksanakan operasi penindakan terhadap knalpot brong atau knalpot racing. Gitu. Karena memang knalpot racing ini kalau kita boleh jujur cukup mengganggu ya. Itu kan polusi suara. Jadi kita sebelum-sebelumnya juga banyak sudah laporan di masyarakat, Pak, di sini pada jam tengah malam mengganggu istirahat kami segala macamnya. Karena tugas kita polisi ini memelihara keamanan ketertiban masyarakat, ya itu juga tugas kita untuk melakukan. Ya soalnya knalpot borong ini kadang-kadang suka bikin pusing Pak kalau kita lagi sakit gigi biasanya. Oh gitu. Iya. Tapi kan kita tuh sasarannya tuh kan misalkan knalpot borong ini nih, ada nggak sih suaranya itu misalkan berapa desibel yang memang melanggar daripada batas ketinggian polusi suara ini? Itu sebenarnya knalpot borong atau brong? Kalau borong itu belanja kali. Oh iya, brong. Oh, sorry. Itu salah ya. Jangan diikutin, itu brong atau racing lah ya. Ada lagunya, borong-borong. Gimana? Di borong-borong. Aduh. Jadi memang dari Kementerian Lingkungan Hidup ada aturannya, nama Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009. Itu terkait kendaraan dengan cc di bawah 175 cc itu maksimal di angka 80 desibel dB. Jadi untuk kendaraan di atas itu 175 cc ke atas itu 100 hampir dengan 83 desibel. Nah, desibel ini satuan kekerasan suara gitu. Nah, dengerin tuh. 80 desibel untuk kendaraan 175 cc ke bawah. Nah, kalau kendaraan Anda adalah 175 cc ke bawah, jangan coba-coba pakai knalpot yang di atas 80 desibel. Pasti kena razia ya Pak ya? Setelah dirazia itu ditindaknya melakukan tilang atau disita knalpotnya atau gimana Pak? Tentu kita akan melakukan penyitaan terhadap knalpot untuk dimusnahkan. Oh. Jadi kan sayang ya, sudah nabung-nabung uang buat beli knalpot itu gitu kan, pacaran ditunda-tunda gitu kan. Ya untuk bisa beli knalpot, ternyata ketangkap sama kita harus kita musnahkan. Oh. Sakit tapi tak berdarah itu. Aduh. Itu lumayan tuh knalpot brong. Knalpot brong tuh kalau misalkan duitnya dikumpulin bisa buat biaya nikah. Betul. Daripada jomblo-jomblo nih mikirin nikah nikah cari calon dulu. Oh iya, cari calon dulu. Jangan sampai boncengan sendiri. Nah, kayak Gojek yang lagi nganterin pesanan orderan GoFood. Tapi ini Pak, di salah satu netizen itu ada yang nanya Pak, apakah sasaran daripada knalpot brong atau racing ini hanya untuk motor? Kalau mobil gimana? Kan banyak juga tuh mobil-mobil yang emang pakai knalpot racing. Betul. Sering saya lihat itu mobil pickup ngalah-ngalahin Lamborghini itu. Nah, sering lewat di puncak bawa sayur. Itu sering nipu Pak suaranya Pak. Kalau kita lagi tiduran, saya pikir itu ada Formula One, nggak taunya mobil pickup. Ya, jadi memang sesuai aturannya itu berlaku untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun saat ini memang kita baru melaksanakan fokusnya ke roda 2. Fokusnya ke roda 2. Sesuai pasalnya kan ada pasal 106
yang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwasannya setiap pengendara itu wajib untuk mentaati atau memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan tersebut. Nah, kalau misalkan knalpot brong, nah kan orang juga banyak yang nanya juga Pak, loh Pak, kenapa nggak ditutup pabriknya? Kan suka banyak yang kayak gitu Pak. Kan kita mah belinya resmi nih. Ya kan, tapi tetap ya itu sesuai daripada aturan lingkungan itu tetap harus 80 desibel. Nah, cara nyobanya gampang. Nyalain motor, deketin ke kuping, gas, ngeng. Nah, kalau di bawah 80 boleh. Dijamin lolos. Tapi kalau di atas 80 nggak bisa Pak ya? Betul. Jadi memang terkait tadi pertanyaan yang Mas Ferry sampaikan, eh, kenapa sih pabrik nggak ditutup atau apa? Karena memang peruntukannya kan memang untuk racing. Racing artinya mereka pakai itu di track, di sirkuit, tapi dipakai di jalan raya. Nah ini peruntukan yang tidak tepat. Itu karena kan jalan raya ini milik bersama, artinya kenyamanan di jalan raya itu merupakan hak bersama. Nah, berarti bolehnya pabrik kenapa tidak ditutup? Karena memang pabrik itu diperbolehkan memproduksi, tapi Boleh untuk di tracking. Betul. Jadi jangan salah kaprah dan salah tempat ya. Betul. Sama dengan kalian kalau mau ke undangan mantan, jangan pakai baju bola. Nah, itu nggak boleh itu. Itu salah tuh, salah kaprah pokoknya nggak boleh. Harus pakai batik minimal. Intinya nggak boleh salah tempat. Nah, itu mungkin solusi buat teman-teman yang memang masih sering namanya pengen pakai knalpot racing, hobinya masih ada, tinggal tersentul kalau di Bogor Pak ya, trek-trekan ke situ. Kalau nggak itu pakai apa namanya, pakai headset. Itu tuh, nah buat teman-teman tuh, Pakai headset volumenya paling gede. volumenya gede, headset, kompilasi suara knalpot borong. Jadi kalau sambil naik motor, wah, budak-budak lu. Padahal jalannya cuma 20 km. Padahal jalan cuma 20 km. Tapi selain daripada polusi udara, sorry. Selain polusi daripada suara ini, apa sih keburukan-keburukan dari knalpot brong ini? Kita tahu bersama bahwasanya dengan knalpot brong ini tentu pasti akan menambah performa. Nah, biasanya ketika pengendara dapat performa yang meningkat, cenderung trek-trekan. Oh, adrenalin tinggi kan, dia merasa trek-trekan, merasa dia jagoan lah segala macam. Itu akhirnya memicu mungkin bisa bentrok dengan orang sekitarnya, seperti itu sih. Jadi lebih ke dampak-dampak turunan daripada knalpot brong itu luas sekali. Dan mereka berkumpul sama knalpot brong, terus kuat-kuatan akhirnya tawuran. Seperti itu, terus trek-trekan udah jadi judi, dapat duitnya jadi narkoba. Itu jadi panjang sekali kalau bisa terusin itu. Jadi dari satu knalpot brong ini bisa sampai ke judi segala ya Pak ya, karena memang taruhan, adrenalin meningkat, inginnya balapan. Nah, intinya masalah tempat lah Pak ya. Kalau memang mau berprestasi silahkan di Ada tempatnya. balap. Ada tempatnya. Orang-orang yang kayak hobi tawuran, hobi berkelahi, ada tempat sarana sasana buat tinju atau segala macam. Jadi sebenarnya ini perlu kita wadahi lah. Oh ya, mungkin kalau orang anak-anak tawuran itu karena di SEA Games nggak ada cabang celurit Pak. Adanya anggar, Lempar cakram. iya, nggak ada lempar cakram, adanya juga lempar apa namanya tuh? Ya pokoknya Pak, semua kalau kita memiliki sebuah hobi, sebenarnya hobinya tinggal disalurkan ke bidang-bidang yang memang sudah diwadahi oleh pemerintah. Betul. Kan banyak ya kalau suka berantem, berkelahi kan bisa ada di judo, silat. Kalau balapan ada juga ya Pak ya, di Road race kan juga banyak. ada road race. Ya sekarang niatnya Valentino Rossi, tapi motornya motor 125 cc, tapi nggak nyambung. Tapi ini Pak, sedikit tentang sekarang kan sedang rame masuk Bogor itu harus pakai rapid test Pak. Boleh diceritain Pak sedikit? Oke. Berarti mengenai PPKM ya? PPKM sendiri ini sudah berjalan, mungkin kita sama-sama tahu, ya, masyarakat juga mungkin paham. Berjalan dari mulai bulan Januari. Jadi memang kita melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Itu berlanjut sampai saat ini adalah PPKM skala mikro, yang artinya sudah lebih ketat lagi, pos-posnya sudah lebih ke tingkat desa. Untuk itu, ya, dalam proses PPKM ini kami melaksanakan pengecekan atau pengetatan bagi wisatawan yang ingin menuju jalur puncak. Sebenarnya nggak cuma jalur puncak, kita ada 9 titik checkpoint. Itu untuk titik masuk ke wilayah Bogor semua. Ada di Dramaga, ada di Babakan Madang, itu ada di puncak. Memang
menjadi sorotan karena begitu seksinya di wisatawan puncak karena selalu ramai setiap kali libur, pada hari libur itu selalu ramai kan. Memang yang akan disorot oleh masyarakat atau oleh media adalah wisata puncak. Nah memang kami mensyaratkan untuk bisa atau diperbolehkan untuk mengunjungi wilayah puncak itu wajib menunjukkan surat rapid antigen, tapi bebas COVID. Atau saat ini karena sudah banyak dari kita yang sudah divaksin, kita juga menunjukkan surat vaksin bahwa kita sudah divaksin. Itu boleh. Oh, jadi kalau yang orang sudah divaksin 2 kali boleh mengunjungi tanpa menunjukkan rapid? Boleh. Boleh. Jadi artinya di sini kita petugas kita ini, dan ini nggak cuma polisi Pak ya, jadi perlu dijelasin Mas Ferry ke teman-teman masyarakat juga semuanya. Ini merupakan keputusan bersama dari gugus tugas. Ya, kita polisi membackup daripada teman-teman gugus tugas. Jadi saat di situ kita melakukan pengecekan dan untuk menjamin warga Bogor sendiri itu aman. Warga Bogor aman, pengunjung yang sudah menunjukkan sudah baik tadi menunjukkan surat rapid antigen juga aman berkunjung ke puncak. Karena banyak kejadian perginya niatnya baik bersama keluarga itu untuk berlibur, menghibur diri dan keluarganya. Itu ke satu tempat wisata, pulang-pulang dia nggak tahu bertemu siapa, pulang-pulang malah sakit kan. Dan kita tahu bersama COVID ini seperti apa efeknya kan, masing-masing orang bisa beda efeknya. Nah itu menjaga itu sih kita. Oh, jadi intinya kepolisian itu menjaga klaster-klaster baru yang terjadi pada saat adanya kunjungan wisatawan ke puncak gitu. Betul sekali. Nah, intinya mah polisi mah udah baik, dia tugasnya ngebantuin gugus tugas. Aslinya mah kan ini namanya tugas kan semuanya gugus tugas ya Pak ya. Hanya kepolisian membackup daripada kegiatan-kegiatan dari gugus tugas ini. Betul. Nah, yang jangan sampai nih udah mah nggak bawa antigen ke puncak, napotnya brong lagi Pak. Waduh, udah salahnya double itu mah. Habis itu nggak pakai helm lagi. Itu namanya kecelakaan 12. Aduh. Iya. Itu Pak kalau udah ditilang udah polisinya mau nilang sampai pulpennya habis, pasalnya kebanyakan. Tapi ini Pak, selain daripada antigen tadi yang memang sudah terjadi di puncak, kalau misalkan untuk balik lagi ke knalpot brong ini sudah dilakukan di semua polsek di jajaran apa emang hanya fokus di jajaran lalu lintas Polres aja Pak? Jadi kita melakukan penindakan. Ya hari ini tadi kita baru sudah rilis ya. Baru rilis ya. Dalam 1 minggu ini kita sudah melaksanakan operasi penindakan ini sebanyak 420 barang-barang buktinya 420 knalpot brong. 420. Betul. Itu seluruh wilayah Bogor. Jadi dilakukan oleh teman-teman Polsek juga, jajaran Polsek. Ditambah ada 37 motor yang masih belum ditukarkan. Jadi memang saya jelasin skemanya. Ketika kita menemui kendaraan yang menggunakan knalpot brong, kita melakukan penilangan. Motor kita tahan, bawa ke Polsek kalau yang Polseknya jauh, atau yang bisa dekat Polres kita bawa ke Polres. Nanti di Polres itu tentunya kita akan melakukan sudah dilangi. Si orang itu nanti akan untuk mengambil kendaraannya wajib membawa knalpot standarnya. Ditukar di sini, motornya dibawa pulang, STNK ditahan untuk dilakukan sidang. Oh jadi tukar barang bukti bisa jadi Pak ya sebenarnya. Tadinya yang disitanya adalah motor, nanti dirubah menjadi barang buktinya jadi STNK, tapi syaratnya satu, knalpotnya diganti knalpotnya dicabut dulu. Kalau misalkan orangnya udah nggak punya knalpot aslinya gimana Pak? Ya kita mensyaratkan untuk knalpot asli. Knalpot asli nggak mesti asli, masalah itu knalpot yang secara itu bilang pelanggaran desibel suaranya masih di tahap wajar. Berarti intinya knalpot apapun yang penting di bawah 80 desibel suaranya. Betul. Jadi knalpot standar lah, knalpot pabrikan lah, knalpot pabrikannya. Nah selain daripada sistem tadi kan kita udah 420 ya Pak ya, 420 knalpot itu kan banyak Pak ya. Itu kalau di kilo kan lumayan itu sekilonya Pak. Betul. Jadi kita banyak banget, tadi kita di lapangan apel kita jajarin aja luar biasa. Sampai bertubuh tinggi dan panjang. Tapi itu dihancurkannya pakai digiles gitu Pak, pakai beko atau di enggak, kebetulan dikunyah tadi. Ya enggak, tadi pakai mesin. Ternyata Bapak ini ngomong. Enggak, jadi pakai mesin potong. Pakai mesin potong. Yang nggak digunakan kembali. Oh intinya dipotong kecil-kecil lah ya, atau 2 bagian atau 3 bagian supaya tidak digunakan kembali di kemudian hari. Nah, buat para pelanggar-pelanggar yang suka pakai knalpot brong, hati-hati. Semua kepolisian seluruh Indonesia Pak ya? Ya. Seluruh Indonesia intinya ingin menertibkan suara-suara knalpot di atas 80 desibel. Betul. Intinya kita hanya membela kaum-kaum yang suka sakit gigi
biar tidur lebih nyenyak aja. Itu isi curhatan sebenarnya. Itu curhatan Pak. Curhatan orang sakit gigi. Wah, emang kadang kalau emang kita lagi sakit Pak, kalau lagi enak-enakan tidur, wah, itu kan bikin bising juga Pak. Mau marah-marah ke siapa Pak? Mau marah, mau teriak, giginya lagi sakit, Pak. Intinya itu Pak double Pak sakitnya. Itu yang disebut tadi Pak, sakit nggak berdarah yang kayak gitu Pak. Udah mau sakit gigi nggak dengar suara knalpot brong. Tapi selain daripada knalpot brong ini ada nggak sih Pak program-program Kapolri lain yang emang difokuskan ke lalu lintas gitu? Boleh saya sambil baca ya? Boleh Pak. Ya, jadi memang program ini cukup banyak Mas. Jadi program yang jadi program apa namanya? Unggulan. Mas. Jadi ada 9 skala prioritas yang jadi penindakan, yaitu overload, overdimensi itu bagi truk yang jadi yang melewati kapasitasnya ya, baik itu berat maupun tonase maupun dimensi ya. Terus pengendara roda 2 tidak menggunakan helm, yang dibonceng juga nggak menggunakan helm. Terus tidak mematuhi perintah petugas, melawan arus. Ini melawan arus ini cukup sering kita lihat ya di orang-orang, mungkin ya kita bilang mama lah. Banyak tuh ya. Biasanya Pak itu motor-motor ibu-ibu metik biasanya Pak. Sen kiri tapi belok kanan. Betul. Melawan arus. Terus melebihi batas kecepatan. Terus mengemudi runmore di perlintasan kereta api. Ini jarang, tapi ada yang melakukan itu. Ada. Pengen cepet dia langsung Nerobos itu Pak. Nah. Terus mengemudikan kendaraan balapan di jalan raya. Jadi memang 9 poin ini kita akan lakukan penindakan tegas lah. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari poin-poin yang tadi disebutkan oleh Pak Kasat ini, sebenarnya semua poin ini untuk keselamatan masyarakat Pak ya? Betul. Jadi ya aturan-aturan ini kita buatkan tentunya berdasarkan dan berlandaskan keamanan, kenyamanan, atau norma-norma itu bagi masyarakat sendiri. Nah, intinya sih kalau misalkan polisi mah mengerucutkan atau memperkecil siklus kecelakaan, karena kecelakaan itu salah satu pembunuh nomor 1 di Indonesia mungkin Pak ya? Betul. Sadar nggak sadar, angka kecelakaan itu di Indonesia, angka kematiannya tinggi sekali. Nah itu yang kita menjadi tujuan kita bersama untuk memperkecil. Nah jangan sampai teman-teman kayak gitu. Maksudnya polisi mah selain kita tadi rapid antigen biar kita nggak kena corona, kita juga selamat dari kecelakaan lalu lintas. Mungkin gitu. Padahal tapi takut gini kan, ada pikiran masyarakat, oh ini polisi mentang-mentang banyak yang pacaran di puncak diusir-usir. Kita nggak ada niat begitu. Tidak ada niat Pak. Tidak ada niat. Orang pacaran kita dukung. Kasihan banyak yang jomblo kan. Pacaran didukung, lebih didukung lagi kalau nikah ya Pak ya. Itu lebih enak tuh. Tapi Pak Kasat, terima kasih informasinya, semuanya sangat bermanfaat buat masyarakat dan netizen tentang knalpot bro, tentang program-program Kapolri. Intinya kita tetap harus pakai knalpot yang memang di bawah 80 desibel. Kita tetap harus pakai helm kalau kemana-mana. Kalau mau ke puncak harus pakai antigen supaya kita biar aman, biar orang-orang yang dikunjungi kita aman, pulang ke rumah pun kita aman. Terima kasih Pak Kasat informasinya. Kami salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.